Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan terima kasih terutama kepada teman-teman DPM FMIPA yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman yang telah saya dapatkan selama ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sebelumnya di pertemuan yang terdahulu kita pernah, barangkali ada beberapa yang pernah bertemu dengan saya, kita sedikit sharing atau sedikit berdiskusi mengenai legal drafting, di mana di situ kita membahas mulai dari hakikat legal drafting itu sendiri, kemudian kita juga belajar tentang hierarki dan juga jenis peraturan perundangan, dan kemudian kita komparasikan baik yang ada di tingkat nasional ataupun yang ada di KM UNES itu sendiri. Selain itu kita juga belajar atau kita juga berdiskusi tentang asas pembentukan dari undang-undang dan juga materi pembuatan undang-undang. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan ilmu saya ataupun juga pengalaman saya selama ada di DPM terkait dengan teknik penyusunan undang-undang. Memang di situ pengalaman itu tidak bisa menjadikan sebuah patokan begitu ya, karena memang kita harus belajar lebih banyak lagi, terutama dasar yang digunakan adalah undang-undang dari Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan juga ada undang-undang dari UNES sendiri, produk hukum dari UNES, undang-undang dari DPMKM UNES, yang mengatur tentang tata pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu tadi sedikit yang saya sampaikan di awal, bahwa mungkin di kesempatan kali ini saya akan fokus untuk berbagi terkait dengan teknik penyusunan undang-undang. Nah, sebelum kita melangkah ke teknik penyusunan undang-undang, pasti teman-teman juga sebelumnya tahu begitu ya, bahwa ada sebuah proses terlebih dahulu sebelum kita menyusun undang-undang, yaitu perancangan untuk proses perundang-undangan sendiri, yang mungkin di sini lebih kita kenal dengan program legislasi begitu ya, yang memang sudah dirumuskan atau sudah dirancang oleh teman-teman DPM baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Kalau di teman-teman fakultas mungkin sering mengenalnya adalah Prolegvak, dan kemudian yang ada di tingkat universitas disebut dengan Prolegun, seperti itu. Jadi program legislasi universitas, yang mana memang dalam penyusunan Prolegun ini sendiri itu juga ada tata caranya seperti itu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan melibatkan aspirasi mahasiswa dengan cara teman-teman dari anggota dewan itu menyebarkan angket, yang dimana angket itu nantinya akan diisi oleh mahasiswa dari beberapa elemen seperti lembaga kemahasiswaan, kemudian juga ada teman-teman dari UKM, dan juga teman-teman mahasiswa umum yang terdiri dari 8 fakultas. Nah, setelah angket dibagikan, kemudian direkap dan kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembahasan dalam sidang pleno. Nah, dari sidang pleno tersebut kita akan bisa menemukan bahwa skala prioritas dari program legislasi universitas itu nanti bisa kita buat seperti itu. Jadi memang program legislasi universitas itu merupakan kumpulan dari aspirasi mahasiswa dan juga undang-undang yang dibutuhkan. Jadi memang dalam pembentukan skala prioritas itu adalah yang terutama undang-undang apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, perlu juga teman-teman tahu bahwa kalau di negara untuk pembentukan skala prioritas itu juga sudah diatur dalam sebuah peraturan tersendiri. Peraturan untuk skala prioritas pembentukan undang-undang, seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ untuk penyusunan Prolegun sebelum kita menuju ke teknik penyusunan itu sendiri. Nah, sekarang untuk teknik penyusunan itu sendiri memang tidak terlalu mendetail seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi kita menyesuaikan yang ada di tingkat universitas itu sendiri atau di tataran mahasiswa gitu. Jadi misalkan di sana ada beberapa bahasan, misalnya ada 4 bab. Nah, nanti mungkin kita hanya akan membahas
untuk di bagian bab 1 dan juga ragam bahasa seperti itu ya. Tapi ragam bahasa pun juga tidak terlalu meluas karena memang di pertemuan sebelumnya kita juga sudah sempat membahas ini terkait dengan bahasa ketentuannya itu bagaimana. Seperti itu. Jadi dalam teknik penyusunan ketika tadi ya sudah terbentuk yang namanya program legislasi, selanjutnya adalah langsung menuju ke teknik penyusunan itu sendiri, yang dimana teknik penyusunan itu dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan. Kalau misalnya dalam lembaga itu sudah ada yang namanya balek, bisa diserahkan kepada balek untuk menyusunnya atau untuk merancangnya. Tetapi jika belum ada, bisa menggunakan panitia khusus atau pansus yang merupakan alat kelengkapan dari lembaga legislatif itu sendiri juga. Nah, kemudian setelah adanya pejabat atau di sini lebih tepatnya adalah elemen yang membentuk undang-undang itu, berikutnya adalah penyiapan timeline. Nah, timeline ini sangat penting karena memang kita dikejar waktu gitu kan untuk membuat yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, kalau sudah memang dari teman-teman anggota dewan, dari teman-teman pansus ini harus sering mengadakan yang namanya rapat dengar pendapat. Nah, rapat dengar pendapat ini bisa dilaksanakan dengan berbagai elemen terkait. Misalnya kita mau membuat undang-undang berkaitan dengan advokasi mahasiswa atau aspirasi mahasiswa. Berarti kita bisa untuk rapat dengar pendapat dengan lembaga BEM misalnya, ataupun dengan UKM atau BSO jika di tingkat fakultas, dan juga tidak lupa kepada pimpinan kampus gitu. Jadi bisa di sini WR3, WD3 atau staf rektor bagian kemahasiswaan. Karena memang di sini kita sangat butuh integrasi antara mahasiswa dengan antara penyelenggara kampus. Seperti itu. Nah, setelah banyak mengadakan RDP, kemudian jangan lupa juga untuk mencari referensi dari kampus-kampus lain. Jadi referensi itu bisa kita gunakan sebagai bahan acuan atau bahan komparasi nantinya. Kalau sudah juga jangan lupa untuk kita belajar terkait dengan kajian-kajian. Nah, kajian-kajian ini penting gitu karena untuk menguatkan latar belakang dari pembuatan undang-undang itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk fokus ke draftingnya, sebelumnya saya sudah membawa contoh begitu kan, yaitu adalah undang-undang tentang pengawasan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan ini undang-undang dari DPMKM UNES. Selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa teknik penyusunan itu memang sudah masuk ke metode. Jadi kita sudah benar-benar langsung mendrafting, dan dimana di sini kita sebenarnya bisa belajar bareng, dan acuannya itu cukup dengan menggunakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, atau bisa menggunakan Undang-Undang Produk KM UNES sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 1 tentang tata pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2014 oleh DPMKM UNES. Seperti itu. Nah, karena memang di sini hanya ada beberapa bab yang dia itu sesuai atau kita sesuaikan dengan di tataran mahasiswa. Jadi di sini kita mulai dari bab pertama. Bab pertama itu terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama ada pembukaan itu sendiri ya. Judul, kemudian pembukaan. Setelah itu ada yang namanya konsideran, kemudian ada dasar hukum, dan ada diktum. Nah, kita langsung saja ya. Saya membawa contoh undang-undang yang dimana di sini nanti teman-teman bisa melihat mana sih yang bagian judul, mana yang bagian konsideran, mana yang bagian diktum. Nanti kita akan coba praktikkan di sini. Untuk yang bagian pertama yaitu adalah bagian judul. Bagian judul di sini dimulai dari Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang nomor 2 tahun 2014 tentang pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jadi, dalam judul ini itu mengandung yang pertama adalah jenis. Jenisnya itu adalah Undang-Undang Keluarga Mahasiswa. Kalau di tingkat fakultas berarti peraturan fakultas. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya nomor undang-undang dan juga tahun pembuatan undang-undang.
Setelah itu adalah nama undang-undang itu sendiri. Nama undang-undangnya di sini adalah Pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Ini adalah bagian judul. Judul terdiri dari ini. Kemudian yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan itu selalu diawali dengan frasa yang berbunyi dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian di bawahnya diikuti Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nah, setelah pembukaan yang diawali dengan frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa itu tadi, selanjutnya kita menuju ke konsideran. Nah, konsideran ini diawali dengan kata menimbang, yang dimana di sini itu mencakup beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur filosofis, kemudian ada unsur sosiologis, dan ada unsur filosofis yuridis maksud saya. Jadi ada 3 landasan itu yang harus ada dalam bagian menimbang atau bagian konsideran. Nah, kemudian setelah kita ke konsideran, kita lanjutkan untuk ke dasar hukum. Dasar hukum selalu diawali dengan kata mengingat, yang dimana di sini menjelaskan tentang peraturan hukum yang memang dia itu memberikan kewenangan bagi undang-undang untuk membuat peraturan undang-undang. Nah, di sini adalah pasal 20 Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jadi, salah satu dasar hukum yang digunakan di sini adalah peraturan tertinggi yang ada di tingkat KM UNES, yaitu Konstitusi Dasar. Selanjutnya adalah bagian diktum. Nah, bagian diktum ini selalu diawali dengan kata memutuskan, menetapkan. Nah, jadi itu ada di kerangka peraturan perundang-undangan ya, yang bagian pertama itu mulai dari judul, kemudian pembukaan, kemudian konsideran, kemudian ada dasar hukum, dan yang terakhir adalah diktum. Nah, setelah itu kita mulai ke batang tubuh. Nah, batang tubuh di sini memang ada beberapa poin. Nah, salah satunya yang pasti tidak akan terlupakan itu adalah bagian ketentuan umum. Jadi di bagian ketentuan umum ini mengatur semua hal-hal yang sifatnya itu memang umum gitu. Jadi misalnya karena ini adalah undang-undang pengawasan, di sini ada yang namanya apa sih yang disebut BPMKM, apa yang disebut BMKM, kemudian apa yang disebut MPMKM, kemudian apa yang disebut panitia pengawas, kemudian bagaimana itu pansus, dan seperti apa sih proses pengawasan BMKM, dan selanjutnya yang terakhir adalah penilaian BMKM. Jadi di bagian ketentuan umum ini nanti adalah bagian-bagian yang akan melandasi materi muatan yang ada dalam undang-undang berikutnya, yang tertuang dalam beberapa bab dan juga pasal. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah batang tubuh, kemudian ada di sini ketentuan umum, ada juga kalau misalnya undang-undang negara itu kan ada yang namanya ketentuan pidana ya. Nah, ketentuan pidana itu kalau di tingkat di tataran mahasiswa itu memang belum ada. Jadi kita tidak menggunakan poin itu, ketentuan pidana, sementara kita belum menggunakan. Kemudian ada yang namanya ketentuan peralihan ya. Ketentuan peralihan ini adalah ketentuan yang digunakan ketika undang-undang itu merupakan hasil revisi. Nah, seperti misalnya undang-undang yang sering direvisi adalah Undang-Undang Pemilihan Umum Raya. Nah, jadi kalau Undang-Undang Pemilihan Umum Raya itu direvisi, berarti untuk di judulnya nanti pun juga akan berubah gitu. Jadi kalau misalnya yang awalnya itu adalah kalau di sini Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengawasan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, berarti untuk hasil perubahan atau hasil revisi berubah namanya menjadi Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, misalnya Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemilihan Umum Raya Nomor 1 Tahun 2019 Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Seperti itu.
Jadi redaksi atau kata perubahan itu tetap harus dicantumkan dalam judul undang-undang itu jika memang undang-undang itu adalah hasil revisi atau hasil perubahan. Nah, kita kembali ke bagian ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan itu adalah ketentuan yang memang dia itu ada ketika undang-undang itu merupakan hasil revisi atau hasil perubahan, di mana ketentuan peralihan itu menyatakan bahwa undang-undang yang sebelumnya atau peraturan terkait sebelumnya itu tidak berlaku lagi ketika undang-undang yang baru itu sudah terbentuk, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan penutup. Nah, ketentuan penutup di sini itu berisi tentang pengesahan undang-undang. Nah, pengesahan undang-undang ini pun juga diatur, misalnya, yang namanya pengesahan itu harus ada yang pertama tempat ditetapkan, kemudian ada tanggal penetapannya, kemudian adalah nama pejabat, karena di sini ada ketua DPM dan juga presiden mahasiswa, maka dua-duanya dicantumkan tanda tangan dan juga dilengkapi dengan gelar, misalkan ada gelarnya, dan juga di sini ada NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, ini harus ada. Jadi di sini dalam pengesahan itu ada 3 nama pejabat yang harus ada, yaitu nama ketua DPM, kemudian ada presiden mahasiswa, dan juga ada ketua pansusnya, ketua panitia khusus. Nah, mengapa harus ada ketiga ini gitu? Karena ini sebagai legalitas, begitu. Nah, kemudian agar saya tidak lupa juga, ini di sini undang-undangnya adalah dengan persetujuan bersama. Bisa teman-teman lihat di bagian bawah. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini memang undang-undangnya ini adalah undang-undang yang memang dengan persetujuan bersama, begitu. Jadi berbeda dengan undang-undang yang lainnya ya, misalnya undang-undang tentang selain pengawasan misalnya yang produk UNESCO-nya itu adalah undang-undang tentang MD2 misalnya. Nah, itu kan bukan kerjasama ya, maksudnya bukan musyawarah bersama dengan presiden mahasiswa, tetapi memang itu murni dari sidangnya anggota dewan, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk teknik penyusunan mulai dari kerangka tadi gitu kan sampai ke pengesahan gitu. Nah, sebelum pengesahan ini pun juga ada yang namanya uji publik begitu ya. Nah, uji publik ini bisa dilakukan untuk beberapa kali. Uji publik pertama itu diberikan kepada mahasiswa umum gitu. Nah, di situ kita menerima banyak masukan, kita menerima banyak kritikan, banyak tanggapan. Nah, kemudian hasil dari uji publik pertama itu kemudian kita godok lagi di teman-teman pansus atau teman-teman balek. Kalau sudah, kita melakukan uji publik selanjutnya. Kalau misalnya memang tidak terlalu urgent untuk dilakukan uji publik kepada mahasiswa, bisa uji publiknya itu cukup dengan presiden mahasiswa, kemudian juga para menteri yang berkaitan, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, baru kemudian pengesahan, dan setelah pengesahan adalah pengundangan. Nah, pengundangan ini berupa penyebarluasan undang-undang kepada elemen-elemen gitu kan, kepada seluruh mahasiswa, baik itu melalui media maupun secara kertas seperti ini ya, secara wujud bisa disebarkan atau secara media juga cukup gitu. Yang penting proses pengundangan, proses pengesahan, pokoknya mulai dari awal itu transparan, seperti itu ya. Mungkin itu. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam penyusunan undang-undang, perumusan naskah undang-undang itu memang kita tidak bisa sembarangan. Artinya di sini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya dalam penyusunan undang-undang itu ada peraturan berkaitan dengan font, jenis huruf yang digunakan, kemudian ukuran huruf, dan juga besarnya itu berapa gitu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Peraturan Nomor 284. Jadi di situ mengatakan bahwa jenis fontnya atau jenis hurufnya itu adalah Bookman Old Style
ukurannya adalah 12 gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan seperti yang di karya ilmiah yang mungkin biasanya seringnya itu adalah Times New Roman ukuran 12 seperti itu ya. Tapi kalau di peraturan perundang-undangan ada aturannya sendiri seperti itu. Nah, mungkin untuk perumusan naskah undang-undang saya cukupkan untuk sampai di sini. Nanti kita bisa sambung lagi di pertemuan berikutnya mungkin atau diskusi berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk atensi dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.